Kiai Ma'ruf Kediri atau sering dijuluki Mbah Ma'ruf itu adalah sosok kiai host yang terkenal dengan ilmu hikmahnya yang cukup mudah sekali untuk diamalkan. Nah, alhamdulillah itu kami mendapatkan salah satu ilmu dari beliau. Maka pada kesempatan ini kami bagikan kepada pemirsa sekalian dengan tujuan untuk bersama-sama bertabaruk kepada beliau Kiai Ma'ruf. Silahkan simak pembahasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sejarah mencatat bahwa Kiai Ma'ruf itu adalah seorang kiai yang mempunyai ilmu laduni, pemirsa. Ilmu laduni yaitu ilmu yang dianugerahkan Allah itu kepada seseorang tanpa seseorang tersebut itu harus capek-capek belajar. Begitulah dengan beliau Kiai Ma'ruf. Beliau hafal dan paham banyak sekali kitab-kitab pesantren tanpa banyak waktu untuk belajar. Namun meskipun beliau itu tidak banyak belajar, tetapi beliau gemar tirakat. Ketika berguru di Madura yaitu kepada Kiai Khalil Bangkalan, beliau itu selalu melakukan tirakat dan berziarah ke makam-makam para ulama. Bahkan makam ulama atau aulia se-Madura telah beliau ziarahi. Dalam berziarah itu beliau tidak hanya ziarah seperti orang pada umumnya, pemirsa. Beliau melakukan tirakat dan riyadhah khusus itu setiap berziarah. Sehingga beliau itu bisa menembus alam gaib dan bisa berdialog dengan ulama yang sudah dimakamkan di situ. Kiai Ma'ruf juga terkenal itu akan ilmu kejadukannya. Beliau ikut bertempur melawan penjajah pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Murid-murid Kiai Ma'ruf yang ikut berperang itu mereka kebal senjata tajam ataupun senjata api karena sebelumnya telah diasma oleh Kiai Ma'ruf. Dalam mengasma muridnya ya, Kiai Ma'ruf hanya menggunakan perantara air yang didoakan saja, pemirsa, tanpa menggunakan hal-hal lainnya. Doanya pun itu juga tidak ribet dan panjang, namun doanya cukup unik. Salah satu doa Kiai Ma'ruf untuk mengisi atau mengasma ilmu kekebalan kepada muridnya yang kami ketahui itu adalah Allahumma salimna minal bom wal bunduk wal bedil wal martir. Walaupun doanya hanya seperti itu ya, tetapi khasiatnya itu sangat luar biasa. Bisa untuk mengasma'i tentara-tentara Hizbullah yang ikut perang 10 November. Salah satu ulama yang pernah mendapat ijazah ilmu dari beliau Kiai Ma'ruf itu adalah Kiai Bisri Mustofa Rembang. Kemudian beliau itu mengabadikan keilmuan-keilmuan Kiai Ma'ruf dalam berbagai kitab yang beliau tulis. Salah satu ilmu yang kami dapat dan kami ketahui adalah dari tulisan beliau Kiai Bisri Mustofa tersebut. Nah, ilmu itu fungsinya adalah untuk suwuk, atau kalau dalam bahasa Islaminya adalah untuk ruqyah. Ilmu tersebut itu sangat gampang dan mudah sekali untuk diamalkan tanpa harus riyadhah, berpuasa berhari-hari, dan berwirid dengan hitungan yang banyak, pemirsa. Seseorang itu hanya dituntut untuk hafal dan yakin saja. Setelah itu langsung bisa dipraktekkan. Nah, akan saya bacakan ya dari tulisannya beliau Kiai Bisri Mustofa. Silahkan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwuk toyo kangge sarono. Artinya adalah meruqyah air ya, meruqyah menggunakan air untuk wasilah atau untuk perantara. Menawi sederek mudin dipun suwuni toyo. Apabila seorang mudin itu berasal dari kata imamuddin, yaitu artinya sesepuh agama atau orang yang dituakan dalam agama dalam sebuah kampung ya. Sederek mudin dipun suwuni toyo kangge sarono. Sebenarnya ini bukan hanya mudin saja, tetapi bisa siapapun ya. Siapapun manusia yang mengerti dan tahu akan ilmu ini bisa mengamalkan. Kangge sarono duka sakit panas, duka sakit padaran, duka dipun entup kala jengking. Artinya
Ini bisa untuk sakit perut, sakit panas, atau disengat kalajengking, ataupun penyakit yang lainnya, misalnya mungkin sakit kepala, atau bahkan sakit sihir dan lain sebagainya. Yang penting ini adalah sarana atau wasilah yang sudah dijelaskan tadi. Ampun dipun tolak, artinya tidak boleh ditolak. Pendetaken toya wudhu inggih menika toya kolah wudhu. Silahkan diambil sebuah air wudhu, artinya itu air wudhu bukan air setelah kita wudhu terus diambil airnya, itu bukan, tetapi air yang biasa kita gunakan untuk wudhu. Mungkin ketika di kamar mandi kita wudhu ya pakai air itu, atau mungkin air dari keran ketika kita sering wudhu di situ ya juga kita gunakan air itu. Lajeng dipun waosaken, artinya kemudian dibacakan Allahumma innahu balaghani an nabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fatihatu lima quri'at lahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lajeng toya dipun sebul-sebul ya. Setelah kita membaca tadi ya satu kali seperti ini tadi, cukup satu kali saja, atau mungkin kalau kurang mantap ya bisa diulang 3 kali atau 7 kali atau 11 kali, atau terserah, semakin mantap semakin baik. Kemudian setelah baca ya, kemudian air tersebut dipun sebul-sebul, itu artinya ditiup-tiup. Tiupnya bukan hanya 1 kali, mungkin juga bisa 3 kali, 7 kali, ataupun 11 kali seperti itu ya. Ditiup-tiupkan seperti itu. Insya Allah makbul biiznillah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah atau diperkenankan oleh Allah. Nah, airnya ini digunakan bisa untuk minum ataupun bisa untuk mandi ya, terserah, atau kedua-duanya seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, sangat mudah sekali kan ilmunya. Cukup hafalkan, kemudian kalau ingin praktek itu langsung konsentrasi penuh, lalu baca amalannya, kemudian tiupkan pada air. Lalu airnya bisa langsung digunakan untuk terapi pasien ya, baik itu diminum ataupun untuk mandi. Bagi yang ingin mendownload redaksi amalan ilmunya, silahkan cek saja di deskripsi video ini. Linknya itu sudah saya taruh di sana. Sudah kami sertakan pula ya translate tulisan Latinnya, khusus bagi yang kurang paham mengenai tulisan Arab. Dan mungkin selain itu bisa screenshot saja ya, screenshot tadi yang sudah kami bacakan di tulisannya Kiai Bisri Mustafa tersebut. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.